Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam bab 4 mengenai tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya, yaitu sujud syukur, sahwi dan tilawah. Adapun materi pembahasan yang akan kita pelajari adalah yang pertama, makna sujud syukur, sahwi dan tilawah. Yang kedua, tata cara sujud syukur, sahwi dan tilawah. Yang ketiga, hikmah sujud syukur, sahwi dan tilawah. Pengertian macam-macam sujud. Yang pertama, sujud syukur. Artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Selanjutnya mengenai tentang sebab sujud syukur. Sebab sujud syukur itu ada 2. Yang pertama, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Adapun tata cara sujud syukur, yang pertama menghadap kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur, yang ketiga sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, duduk kembali. Yang kelima, salam. Adapun sebab sujud sahwi, yang pertama, lupa tidak melaksanakan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang keempat, lupa membaca kunut bagi orang yang terbiasa melakukannya. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Selanjutnya tata cara sujud sahwi. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan doa Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, duduk sebentar lalu ucapkan takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doa sama saja dengan sujud yang pertama tadi. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Selanjutnya sebab sujud tilawah. Yang pertama, membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah di dalam sholat. Yang kedua, membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 206, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 15, Quran Surah An-Nahl ayat 49, Quran Surah Al-Isra ayat 109, Quran Surah Al-Hajj ayat 18, Quran Surah Maryam ayat 58, Quran Surah Al-Hajj ayat 77, Quran Surah Al-Furqan ayat 60, Quran Surah An-Naml ayat 25, Quran Surah As-Sajdah ayat 15, Quran Surah Sad ayat 24, Quran Surah Fussilat ayat 38, Quran Surah An-Najm ayat 62, Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 21, Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Adapun syarat pelaksanaan sujud tilawah, yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Untuk tata cara sujud tilawah di luar sholat, yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram.
Yang keempat, melakukan sujud cukup 1 kali doanya, yaitu bismillahirrahmanirrahim, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kelima, duduk sejenak. Yang keenam, membaca salam. Selanjutnya, tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Yang pertama, ketika sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, maka langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kedua, setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Adapun hikmah sujud syukur, sahwi dan tilawah, yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Yang keempat, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Sekian pembelajaran pada kali ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.